Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Dea kabarnya? Sehat? Alhamdulillah hari ini sehat, semangat, bahagia bisa bertemu Bu Leli di sini. Oh ya, syukur alhamdulillah. Semoga saja Bu Dea selalu diberikan kesehatan, nggih. Keluarga gimana? Amin. Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Kemarin Deket Nggih, sudah mulai merekam ini ya Bu siapa Dea. dulu? Monggo. Mau Bu Leli dulu atau saya dulu? Yang saya jadi coachnya dulu gitu. Nggih, boleh, monggo. Ya. Sebentar. Nggih, berarti saya dulu nggih Bu Leli. Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Leli. Ya, selamat malam Bu Dea. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dea. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan ya Bu. Nggih, amin, amin. Bu Dea juga semoga selalu diberi kesehatan ya Amin. Bu. Ini kebetulan kita mempunyai kesempatan untuk mengobrol nih Bu. Kira-kira dari Bu Leli ada yang ingin disampaikan atau tidak untuk obrolan hari ini? Kalau iya Bu Dea, begini, saya ada punya sedikit permasalahan ya di kelas gitu, terkait dengan semangat mengajar saya di kelas. Karena saya kan mapel PPKN. Nah, biasanya mapel PPKN itu seringkali diletakkan di jam-jam terakhir Bu Dea, jam-jam rawan seperti itu. Nah, jadi anak itu, murid itu, ya saya sendiri juga kurang semangat dalam mengajar gitu, dan murid juga kurang bersemangat dalam menerima pelajaran dari saya, seperti itu Ibu. Ini dari percakapan kita hari ini, obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang Bu Leli harapkan? Nah, harapan saya pengen tetap mempunyai semangat ya, walaupun mungkin jam PKN itu diletakkan di jam-jam terakhir, dan anak juga bersemangat mengikuti pelajaran PKN seperti itu Bu Dea. Itu idealnya ya, yang saya inginkan tuh seperti itu, seperti itu. Berarti Bu Leli ingin Bu Lelinya semangat, siswanya juga semangat seperti itu nggih? Iya, betul Ibu. Terus tujuan akhirnya dari percakapan ini Bu Leli ingin mendapatkan apa? Saya ingin siswa itu paham ya, paham mengikuti pembelajaran saya, antusias dalam pelajaran saya, seperti itu Bu Dea. Oh iya, berarti Oke. tujuan akhirnya siswa menjadi semangat dan antusias dalam Iya, pembelajaran. kemudian ya apa, mengembalikan semangat atau minat belajar mereka terhadap pelajaran saya juga, seperti itu Bu. Oke, selanjutnya tadi kan Bu Leli sempat mengatakan kondisi idealnya. Bisa diceritakan lebih detail lagi kondisi ideal yang Bu Leli inginkan dari tadi kan permasalahannya Bu Leli, kira-kira kalau misalkan berhasil kondisi idealnya itu seperti apa? Kondisi, kondisi ideal yang saya inginkan deh, saya ingin anak itu nantinya bisa lebih rileks mengikuti pelajaran saya, lebih santai, tanpa tertekan. Karena tertekannya ini karena mereka, aduh lagi jam-jamnya ngantuk gitu ya Bu, kok malah pelajarannya Bu Leli nih PKN lagi banyak menerangkannya gitu. Oke, saya kepengen anak itu jadi rileks, santai, mengikuti pembelajaran saya dengan senang, tanpa tekanan, seperti itu Bu Dea. Sehingga ilmu yang saya transfer itu bisa mereka tangkap dengan baik, seperti itu Bu. Oke.
Berarti kalau tadi kan idealnya seperti ini, anak bisa mengikuti pembelajaran dengan intinya antusias seperti itu nggih. Iya, Nah, betul. kalau kondisi idealnya itu adalah 10 nilainya, dari 1 sampai 10, kira-kira sekarang Bu Leli ada di nilai berapa? Kalau menurut saya ada di 6 mungkin ya, Bu. Nilai 6. 6. Kenapa Bu Leli mengatakan Bu Leli ada di posisi 6? Karena itu karena uh, ya saya masih pada saat sekarang ya kondisinya itu ketika masuk kelas ya saya juga merasakan hal yang sama seperti anak-anak gitu di jam-jam rawan, jam-jamnya ngantuk, sudah capek ya dari pagi mengajar seperti itu Bu Dea. Kondisi itu yang membuat saya berpendapat bahwa dari 1 sampai 10 itu saya ada di posisi 6 gitu. Oke, berarti selanjutnya Bu Leli pengen meningkatkan jadi berapa kira-kira? Ya saya pengennya jadi 10 Bu Dea, Oh, tentunya yang berarti sempurna ya. jadi kondisi ideal ya berarti. Iya, betul betul betul. Betul. Oke, kalau Bu Leli ingin menjadi kondisi ideal, tadi kan sudah paham nih kondisi idealnya mau seperti apa. Nah, kira-kira untuk mencapai itu, tadi kan Bu Leli mengatakan di 6 karena Bu Lelinya sendiri juga ada ini nggih, perasaan kurang semangat seperti itu. Iya, Nah, kira-kira untuk meningkatkan semangatnya Bu Leli, itu apa yang bisa dilakukan? mungkin dengan saya menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan juga sehingga saya tertantang gitu nggih Bu. Tertantang untuk membuat kelas itu menjadi hidup gitu. Mungkin sih itu Bu. Nah, Dan ya, 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 monggo dilanjutkan. ya pintar-pintarnya saya apa ya mengatasi situasi yang saya hadapi karena kecapean dari pagi sudah mengajar seperti itu Bu. Mungkin ya dengan metode pembelajaran yang bervariasi juga sehingga menantang saya ketika saya masuk ke kelas itu saya tertantang wah nanti respon anak gimana ya kayak gitu. Oke. Selama ini Bu Leli sudah pernah melakukan metode pembelajaran yang menurut Bu Leli menyenangkan, kemudian respon anak itu juga bagus? Apakah Sudah, sudah? sudah. Boleh diceritakan metodenya itu seperti apa? Eh, dengan bermain peran, kemudian menyisipkan ice breaking kayak gitu Bu Dea. Oh ya, Kemudian kita apa ya eh, membahas ya, membahas tentang isu-isu terkini gitu. Yang lagi viral itu apa di media sosial atau di kalangan mereka gitu. Saya pancing-pancing seperti itu mereka terus jadi, wih semangat. Oh iya Bu, ini Bu, seperti itu Bu Dea. oh ya, berarti dari metode yang tadi bermain peran, kemudian Bu Leli mengangkat isu-isu viral ya, mungkin kan anak jadi lebih apa namanya, lebih nyambung seperti itu, jadi anak lebih Hmm, aktif. Kemudian tadi kan Bu Leli mengatakan untuk me-manage diri juga seperti itu. Nah, kira-kira ketika Bu Leli tidak semangat, apa yang bisa Bu Leli lakukan? yang saya lakukan bisa dengan relaksasi ya, mindfulness mungkin ya. Dengan Mindfulness. relaksasi, mindfulness gitu biar saya kembali fokus untuk mengajar gitu. Ya, terus itu Bu caranya berarti dengan mindfulness. Misalkan seperti apa Bu mindfulnessnya yang mau Eh, diterapkan? ya mendengarkan musik, relax kayak gitu Bu. Oh, dengan mendengarkan musik. Ya, itu cara yang bagus Bu. Oke, Ya, selanjutnya eh, sebelumnya Bu Leli sudah pernah melakukan strategi atau cara untuk meningkatkan antusias siswa ketika misalkan itu jam terakhir, apakah sudah pernah dan kalau sudah pernah boleh diceritakan mungkin apa yang sudah pernah boleh dilakukan? mohon maaf Bu Dea bisa diulang sebentar. Oh iya,
Tadi kan, untuk meningkatkan antusiasme anak, mungkin Bu Leli sudah pernah melakukan suatu strategi. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada saya strategi apa yang sudah pernah Bu Leli lakukan untuk meningkatkan antusiasme anak? Strategi yang pernah saya lakukan itu dengan ice breaking ya, Bu. Oh, dengan listrik. Iya, mereka menunjuk warna gitu. Jadi langsung, wih cari-cari mana nih warnanya gitu. Atau dengan apa ya, yang nyanyian itu Bu, terus mengikuti kata saya kayak gitu. Seperti itu sih Bu Dea. Oh iya, berarti dengan beragam ice breaking ya untuk Mm-mm. meningkatkan suasana seperti itu, Ibu. Iya betul Bu Dea. Oke. Nah, eee, mungkin kan ketika Bu Leli melakukan sesuatu ada tantangannya nggih, ada mungkin nanti di depan ada tantangannya. Kira-kira tantangan apa sih yang, dikhawatirkan Bu Leli ke depannya akan terjadi? Tantangannya nggih. Nggih. Tantangan yang saya hadapi eh, anak-anak mengantuk dan lesu kayak gitu Bu. Mungkin karena faktor kelelahan juga deh. Ketika mereka sudah mengikuti proses pembelajaran dari pagi gitu sampai sampai sore gitu. Kemudian juga kadang cuacanya yang kurang bersahabat deh, hujan deras, petir juga gitu. Sehingga kondisi kelasnya juga kurang kondusif kayak gitu, Bu. Oh iya. Nah, kalau menurut Bu Leli, kira-kira ada nggak cara untuk menghadapi tantangan tersebut, untuk meningkatkan mungkin yang tadinya anak dari ngantuk menjadi tidak ngantuk, kemudian mengalihkan perhatian anak dari suasana yang hujan mungkin seperti itu untuk fokus ke pembelajaran. Kira-kira ada cara atau strategi yang bisa dilakukan atau tidak? Ya, kadang kan kayak kita sudah merencanakan nih seperti ini, ya Bu. Tapi ketika waktunya ternyata ya itu tadi cuacanya kurang mendukung dan lain sebagainya. Jadi biasanya saya merubah metode pembelajarannya gitu. Oh, Seperti berarti itu. di saat misalkan kondisinya situasional seperti itu nanti dirubah pelajarannya nggih. Betul Bu. Boleh diceritakan seperti apa Bu contohnya yang sudah pernah dilakukan? Terkadang itu kan saya menyuruh anak untuk mengeksplor nggih dengan wawancara atau dengan mengamati lingkungan sekitar, mereka belajar di luar kelas kayak gitu. Nah, karena kondisinya hujan kan tidak memungkinkan nggih, sehingga eh, saya rubah nih metode pembelajarannya. Mereka menyimak video, kemudian menyimpulkan atau berdiskusi kelompok di dalam kelas. Mereka mencari eh, sumber belajar, mencari apa ya, materi-materi pembelajaran atau mendiskusikan permasalahan yang terkait dengan materi yang sekarang kita bahas seperti itu. Oh iya, bagus Bu. Berarti kan Bu Leli tadi sudah menyampaikan ada beberapa cara yang mungkin bisa Bu Leli lakukan nggih, dari tadi untuk meningkatkan semangatnya Bu Leli sendiri, kemudian meningkatkan antusiasme anak, seperti itu. Nah, kira-kira dari rencana-rencana tersebut, apa rencana yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat? Untuk rencana yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat, ya kalau untuk semangat mengajar saya sendiri dulu ya, kira-kira nanti saya ya itu paling sebelum masuk kelas saya menenangkan diri dulu dengan mendengarkan musik gitu biar saya bisa fokus, bisa sedikit rileks untuk menghilangkan rasa lelah saya, gitu. Beristirahat sejenak dengan mendengarkan musik. Nah, untuk anak-anak, ya, untuk mengembalikan semangat belajar anak di kelas, mungkin saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, mungkin lebih bervariasi dan ada ice breaking ataupun permainan di dalam pembelajaran di kelas sehingga anak itu semangat lagi dalam belajar gitu walaupun di jam-jam rawan gitu, jam-jam terakhir gitu. Oke. Kira-kira
kapan bisa dimulai untuk rencana tersebut, Bu? Insya Allah nanti di minggu depan deh Ibu, nanti coba saya terapkan karena hari Senin sampai dengan Kamis itu kan mereka pulang sampai jam setengah 4 deh. Nah saya itu biasanya di jam 2 jam terakhir sekitar jam 2 sampai jam 3 nanti mulai Senin besok akan coba saya terapkan strategi seperti itu Bu. Oh, berarti jam siangnya itu mulai jam 2 sampai jam setengah 4 nggih? Nggih. Iya. Oh, waktunya sudah sore sekali itu ya. Iya betul. Tenaganya sudah habis Ibu. Ya, karena mungkin anak-anak juga sudah dari pagi sudah banyak mapel yang ini ya, yang diterima seperti itu. Nggih, mereka ya kelelahan tentunya nggih. Nih, kira-kira bagaimana Bu Leli akan memulai rencana aksinya ini? Uh, ya nanti akan mulai saya terapkan minggu depan deh. Insya Allah nanti saya lihat responnya anak gimana, mereka antusias atau tidak di dalam kelas setelah saya menerapkan strategi yang tadi itu nggih Bu, dengan adanya ice breaking, saya juga istirahat sejenak dengan relaksasi mendengarkan musik gitu, terus di kelas saya melakukan metode pembelajaran yang bervariasi yang bisa meningkatkan semangat belajar anak dan juga menyisipkan ice breaking mungkin Bu, seperti itu. Oke. Ya, bagus Bu. Nanti saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu untuk ini. Kira-kira setelah ini, setelah Nggih. sesi kita berbicara ini, komitmen apa yang akan Bu Leli lakukan supaya tadi harapannya Bu Leli, tujuan akhirnya Bu Leli itu bisa tercapai? Ya, saya akan menerapkan strategi yang tadi nggih, eh, secara konsisten gitu nggih. Secara konsisten akan menerapkan strategi yang tadi sehingga nantinya saya bisa atau saya bisa dan anak-anak juga bisa mencapai tujuan pembelajaran kita gitu pada hari itu. Oke. Kemudian kira-kira dengan komitmen tersebut, ada tidak orang yang bisa mengingatkan Bu Leli untuk selalu menjaga komitmennya? Kira-kira Mungkin siapa? teman ya, dengan saya bercerita sama teman ya, kadang teman yang mengingatkan gitu, mungkin teman Ibu, Teman teman di tempat kerja, di maksudnya di ya, seperti itu nggih? iya teman ya. Oke, terus untuk rencana ini nanti kira-kira masih ada keraguan di hati Bu Leli atau tidak? Insya Allah tidak, insya Allah tidak ya, karena saya sudah membayangkan oh nanti mau seperti inilah gitu. Oke, berarti Bu Leli sudah mantap nih untuk melakukan rencana aksi tadi dengan komitmennya Bu Leli tadi dan mungkin ada orang yang bisa mengingatkan Bu Leli untuk selalu melakukan komitmennya. Seperti itu nggih? Iya, Berarti oh iya, terima terus kasih. ya ya mungkin itu untuk obrolan kita hari ini nih Bu Leli. Apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup Budaya. Terima kasih. Dari obrolan kita ini saya jadi semakin terbuka ya bahwasanya uh, saya bisa mengatasi masalah itu loh sebetulnya gitu. Tapi kalau nggak cerita seperti ini ya saya tidak tidak apa ya terbuka pemikirannya gitu. Ya Jadi terima sebenarnya kasih bantuannya Bu Dea. ya Bu Leli sudah pernah melakukannya ya. Tinggal mungkin nanti dilakukan lagi untuk bisa menjadi lebih baik. Nggih, nggih, Saya terima juga kasih. terima kasih atas sharingnya. Saya juga menjadi belajar bagaimana untuk meningkatkan tadi semangat diri, kemudian semangatnya anak, antusiasnya anak di pembelajaran. Terima kasih atas kesempatan untuk ngobrolnya hari ini. Saya tunggu cerita berikutnya ya Bu Leli. Iya Bu Dea, terima Ya, kasih. oke, sampai jumpa Bu Leli. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tinggal saya ya Bu Dea ya. Bu Leli. Oke, oke. Sebentar ya Bu Dea.
Iya Bu Dea. Gantian ini Bu Dea sekarang nggih. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Dea kabarnya? Sehat? Alhamdulillah hari ini sehat, semangat, bahagia bisa bertemu Bu Leli di sini. Oh ya, syukur alhamdulillah. Semoga saja Bu Dea selalu diberikan kesehatan nggih. Keluarga gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Si Kemarin Bu kecil Leli sedang apa? Si kecil sedang sepertinya apa Bu Dea? Sedang tidur sepertinya ya? nggak ada suaranya, iya. Oh, nggih 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 nggih. Ya, kerjaan gimana Bu Dea? Punya baby kecil nih ya. Kemudian masih cuti ya Bu Dea atau sudah berangkat Iya, ke kebetulan sekarang masih cuti, jadi masih di rumah terus, Bu. Asia kita? Nggih, nggih. Keluarga sehat nggih? Alhamdulillah sehat semua, Ibu. Alhamdulillah. Kemudian terkait dengan pekerjaan aman-aman juga? Ya, kalau pekerjaan ya pasti ada kendalanya, Ibu. Pasti ada Ah, ya ya. permasalahan yang dihadapi ketika bertemu anak-anak terutama nih, karena kita kan setiap hari Nggih nggih. pekerjaan bertemu dengan anak-anak ya pasti ada saja tingkah polanya yang mungkin buat kita geleng-geleng atau mungkin ya mungkin Bu Leli juga merasakan karena sama-sama sebagai guru Iya nggih. betul betul nggih. Nggih, jadi Iya Bu Dea. ya pasti ada saja yang bikin kita berpikir lah seperti itu, Bu. Ah, nggih nggih. Eh, kira-kira apa Bu Dea tadi? Permasalahannya apa gitu? Kok bisa buat Bu Dea geleng-geleng gitu? Yang terbaru ini sih, Bu, saya kan kebetulan mengajar kelas 7, 8, 9. Mhm. Dan di yang kemarin saya ini sekali menjadi pikiran sekali adalah di kelas 9. Ketika mengajar di kelas Mmm, 9 itu saya kira kan anak-anak sudah siap dengan materi prasyaratnya seperti itu. Jadi iya. saya pembelajaran itu ya langsung ke materi intinya seperti itu di kelas 9. Mhm. Kemudian saya sudah berusaha melakukan berbagai macam metode, salah satunya juga dengan Mhm. permainan untuk menarik Mhm. anak-anak. Ketika pembelajaran, oke, anak-anak itu merasa nyaman, kemudian mereka itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Saya menilainya seperti itu. Tetapi ketika ulangan, loh saya lihat hasilnya, kok hasilnya tidak sesuai dengan harapan saya seperti itu. Jadi banyak anak-anak yang nilainya itu tidak mencapai KKTP-nya, karena kan KKTP anak sekarang berbeda-beda nggih. Nah, ternyata setelah saya lakukan asesmen sumatif, kok Mhm. banyak yang tidak mencapai KKTP seperti itu, Bu. Jadi saya masih berpikir ini masalahnya kenapa? Apa yang menjadi kendala seperti itu, Bu. Mhm. Mhm. Ah, kalau menurut Bu Dea sendiri itu, eee, apa, pencapaian yang ideal itu yang seperti apa Ibu? Dengan tadi kan Bu Dea sudah memberikan pembelajaran yang menyenangkan nggih. Nah, kemudian juga terkait dengan hasil sumatifnya anak gitu. Bu Dea menginginkan yang seperti apa gitu? Kalau menurut saya idealnya ya ketika anak itu sudah bisa mencapai KKTP, Bu. Jadi kayak misalkan anak yang KKTP-nya 81 ya paling tidak anak itu bisa mencapai nilai 81 atau 82. Kemudian yang Mhm. 90 ya paling tidak mereka bisa mencapai nilai 90 atau 91. Seperti itu, Bu. Jadi saya harapannya tidak yang tinggi anak harus misal 90 semua gitu, tapi paling tidak ya mereka bisa mencapai KKTP-nya mereka masing-masing seperti itu, Bu. Iya. Selama ini, apa yang sudah Bu Dea lakukan nggih, untuk membantu anak mencapai KKTP-nya masing-masing itu, Ibu? Yang sudah saya lakukan, Oke. kalau selama ini kan saya mungkin kalau matematika seperti itu kan, walaupun Nggih. menggunakan active learning, tetap ada sesi kita menjelaskan seperti itu. Nah,
akhir-akhir ini yang sudah saya lakukan, saya sudah mencoba membuat pembelajaran matematika itu tidak menegangkan, Hmm. menyeramkan lah untuk anak seperti itu. Jadi saya buat Mhm. permainan. Contohnya Iya, dengan tangga misalkan. Jadi iya. anak-anak itu bisa bermain tapi masih bisa belajar juga seperti itu, Bu. Nah, Ibu dia kan sudah menerapkan tadi ya, pembelajaran yang menyenangkan dengan me memberikan permainan juga di dalam pembelajaran, dalam penyampaian materi itu dengan menggunakan permainan sehingga anak itu merasa senang deh budaya. Iya. Nah, tantangannya apa ketika budaya itu eh, menerapkan pembelajaran yang seperti itu gitu? Oh iya, tantangannya ternyata anak itu kan ketika melakukan seperti itu, permainan seperti itu kan dengan tim nggih. Jadi Mm-mm. saya buat tim 2 orang lawan 2 orang seperti itu Hmm, ketika iya. melakukan permainan. Nah, ternyata ketika melakukan itu ada yang hanya merasakan senangnya saja seperti itu. Jadi, Hmm, ketika mengerjakan soal-soalnya itu hanya ikut temannya seperti itu, Bu. Padahal kemarin sudah saya coba bentuk, berdasarkan tingkat kemampuannya supaya nanti timnya seimbang seperti itu. Misalkan lawannya juga seimbang. Jadi tidak ada yang mungkin lebih baik. Jadi ketika mungkin nanti saya melakukan penilaian itu nanti fair lebih fair seperti itu. Tapi tetap saja ketika saya amati, ketika saya di pembelajaran melakukan apa namanya pengecekan satu-satu di setiap timnya, ternyata mm-mm. ada saja yang eh, ngikut temannya seperti itu. Jadi mungkin dia di timnya itu tugasnya hanya mengocok dadu seperti itu, nanti Oh iya, menjalankan iya, iya. nanti yang mengerjakan temannya seperti itu, Bu. Gitu, gitu, iya, iya, iya. Nah, biasanya strategi apa yang diterapkan sama budaya ketika dalam satu tim itu ya, mereka tuh ada yang kerja, ada yang mungkin cuma ikut-ikutan saja kayak gitu. Kira-kira strateginya apa budaya? Eh, biasanya sih saya suruh untuk apa namanya mengerjakan secara bergantian. Jadi kan kalau tulisan Hmm, anak itu kan pasti ini ya berbeda-beda seperti itu. iya, Jadi iya, terlihat dari tulisannya ketika mengerjakannya itu satu orang atau bergantian. Nah, iya, iya. saya coba untuk mengerjakan bergantian. Jadi yang mungkin tadi hanya satu orang yang mengerjakan, saya minta untuk bergantian. Jadi teman yang mengerjakan itu memberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk ikut mengerjakan juga. Seperti itu Seperti itu. mungkin, Bu. Iya, iya. Baik, baik. Jadi di sini tadi eh, dari ceritanya budaya, nggih, eh, kita bisa di sini bisa memahami bahwa KKTP anak itu tidak tercapai mungkin bisa jadi karena eh, ada beberapa anak yang memang kurang aktif dalam pembelajaran. Iya, Walaupun mungkin pembelajarannya sudah menyenangkan deh budaya. iya, Ya, budaya sudah berusaha untuk menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan apa, membuat permainan gitu. Tetapi ada beberapa anak ya kalau saya lihat di sini dan kita simpulkan bersama-sama gitu ya bahwasanya ada beberapa anak yang mereka kurang aktif gitu di dalam pembelajaran, di dalam kerja kelompoknya nggih. Sehingga mereka hanya ikut-ikutan saja dan imbasnya mereka bisa tidak mencapai KKTP yang diharapkan seperti itu nggih budaya nggih. nggih, Bu. Nah, Betul. Jadi mungkin aktifnya itu ya aktif bermainnya gitu, tapi nah ketika nggih. di kontennya anak-anak menjadi pasif karena hanya mengandalkan temannya seperti itu. Nah, ini kita bisa mencari tahu penyebabnya nggih. Apa anak itu kenapa mereka kok tidak aktif atau tidak mau bekerja sama di dalam timnya gitu? Apa karena mereka tidak memahami materinya atau mereka apa ya?
ingin menarik perhatian dari budaya untuk diperhatikan gitu, atau mereka itu merasa ya sebenarnya tidak bosan deh, merasa bahwasanya ya ini cuma main-main gitu, tidak menganggapnya serius gitu, tidak sungguh-sungguh untuk memahami materi gitu budaya. Mungkin Kira-kira kenapa alasannya? mungkin lebih ke anak-anak kurang memahami materinya, Bu. Jadi, ketika mereka diberikan soal, mereka tidak paham Mhm, materi, mereka tidak mhm. akan bisa mengerjakan, seperti itu, Bu. Jadi, kalau menurut saya lebih kepada belum memahami materinya. Belum memahami materinya, nggih. Berarti di sini kita bisa memberikan penjelasan lebih dalam tentang materi yang kita berikan, nggih, kepada anak-anak tadi yang memang mereka itu eh, masih kurang paham terhadap materi yang kita berikan itu budaya. Kan tadi juga bisa dilihat tadi ada beberapa anak yang memang sudah bisa mengerjakan soalnya, nggih. Bahkan Oke. mereka bisa mengerjakannya sendiri sebetulnya tanpa bantuan dari teman yang satu tim itu gitu. Nah, berarti memang di sini kita harus lebih memberikan penjelasan materi kepada anak-anak yang memang belum begitu paham dengan materi tadi contohnya pelajaran matematika seperti itu budaya. Dan juga kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi sehingga anak-anak yang istimewa itu tadi itu bisa lebih paham materi dan mereka ketika bekerja sama berkolaborasi dengan teman yang lain itu mereka mempunyai andil juga gitu seperti itu Ibu. Oh, Jadi kalau iya. saya lihat ya dari pendapatnya budaya dan ceritanya budaya gitu. Pada budaya. Mohon maaf sebentar ya budaya sebentar nggih. Ya, Bu, ya nggak apa-apa. Ya, baik budaya. Mohon maaf tadi agak terjeda nggih. Oke. Ya, ya biasanya budaya itu apa nggih? Menerapkan metode pembelajaran yang seperti apa di kelas gitu. Oh, iya. Saya sih seringnya yang paling sering digunakan yang problem based learning, Bu, sebenarnya. Kalau untuk metode pembelajaran, saya seringnya menggunakan problem based learning. Tapi kadang juga saya menggunakan yang PJBL. Tetapi lebih seringnya yang PBL karena untuk mata pelajaran saya lebih mudah untuk menggunakan PBL. Jadi ya mungkin di kelas anak-anak dengan PBL tersebut ada yang bisa langsung paham, ada Mm-mm. yang butuh banyak bantuan, butuh banyak scaffolding seperti itu. Jadi tidak memang walaupun sudah PBL tidak bisa saya lepaskan semuanya secara mandiri seperti itu. Yang sering digunakan ya PBL, BJBL seperti itu. Ya, ya seperti itu budaya ya. Jadi sudah cukup bagus ya budaya dalam memberikan metode pembelajaran yang bervariasi kepada anak itu sudah cukup bagus. Nah, namun kalau kita lihat ya bahwasanya tadi masih ada beberapa anak yang mungkin masih
belum bisa diajak untuk berkolaborasi, bekerja sama sehingga KKTP-nya itu tidak tercapai. Nah, itu bisa kita berikan penjelasan yang lebih jelas dan lebih menarik nggih Bu Dea kepada siswa tersebut gitu. Sehingga siswa itu merasa lebih paham tentang materi yang kita berikan gitu, dan mereka juga merasa antusias. Kalau mereka bisa kan, mereka paham, mereka antusias untuk mengikuti pembelajarannya kita gitu ya. Apalagi tadi Bu Dia sudah cukup bagus ya menyenangkan pembelajarannya dengan menggunakan permainan di dalam pembelajaran gitu. Ya mungkin hanya ya itu saja Bu Dea, mereka perlu diberi sedikit penjelasan yang lebih jelas lagi dan menarik gitu, sehingga mereka bisa paham materi dari kita. Mereka ketika kita ajak untuk berkolaborasi dalam kelompok, mereka bisa antusias untuk mengerjakan soal-soalnya, bahkan bisa berlomba gitu, sehingga mereka nantinya bisa mencapai KKTP yang diinginkan gitu. Selain itu juga budaya bisa memberikan eh, penguatan yang positif gitu kepada siswa yang mereka sudah bagus di dalam pembelajaran gitu. Mereka sudah bersungguh-sungguh sehingga KKTP-nya itu sudah tercapai gitu. Ya, jadi dia juga harus memberikan penguatan positif pada mereka. Contohnya bisa dengan memberikan penghargaan atau kata-kata pujian lah, seperti itu Bu Dea. Ya, Ibu. Terima kasih atas solusinya, Bu. Saya jadi sekarang paham maksudnya akar permasalahan saya itu di mana, karena apa, seperti itu, dan saya sekarang bisa mengerti apa yang harus saya lakukan untuk ke depannya. Terima kasih atas bantuannya, Bu Leli. Ya, Bu Dea. Nah, di sini Bu Dea butuh dukungan siapa nih untuk menjalankan tadi strategi yang seperti itu? Tentu saja yang perlu yang saya butuhkan banget kayak gitu, itu dari murid. Karena kan ketika kita melakukan pembelajaran, pasti kita berkolaborasi dengan murid. Betul. Yang paling utama dukungannya ya dari murid. Kalau kita sudah mempersiapkan sesuatu dengan sebaik mungkin, tetapi murid kita tidak menerima, tidak bisa berkolaborasi dengan kita, ya tidak akan berjalan sesuai rencana, seperti itu. Jadi menurut saya paling utama dukungannya adalah dari murid, kemudian bisa juga dari rekan sejawat yang sesama mapel. Nanti dari rekan sejawat sesama mapel kan kita bisa berkolaborasi ketika membuat rancangan pembelajarannya. Mungkin kan dari saya mungkin tadi permainannya seperti itu, tapi dari teman-teman kan Yes, baik Ibu. jadi ketika misalkan kita berkolaborasi dengan sesama guru kan nanti kita bisa saling berbagi ide seperti itu, Bu Leli. Jadi dukungannya yang paling saya butuhkan dari siswa dan dari sesama guru mapel. Betul sekali Bu Dea. Jadi memang kita harus berkolaborasi guys dengan pihak yang lain agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan juga, seperti itu Bu Dea. Iya. Kira-kira Bu Dea mau menerapkan strategi yang seperti itu mulai kapan nih? Mau diimplementasikannya kapan ini? Mungkin nanti setelah P5, Bu, karena sekarang kan kondisi di sekolah masih ASTS, kemudian nanti dilanjutkan P5. Jadi mungkin baru bisa saya terapkan ketika sudah selesai P5. Oh iya ya, bagus Bu Dea. Nah, nanti saya tunggu juga nggih hasil dari implementasinya, strateginya itu seperti apa, umpan balik atau respon dari anak itu seperti apa, dan KKTP-nya kira-kira bisa meningkat atau sesuai dengan harapan atau tidak gitu nggih Bu Dea nggih. Siap, Bu Leli. Iya, tetap semangat dalam belajar, bekerja nggih, mengajar, memberikan ilmu kepada anak-anak nggih Bu Dea nggih. Iya, semangat, pokoknya harus semangat ya, Bu. Iya, harus semangat walaupun ibu muda nggih. Iya. Iya. Jadi itu bukan halangan ya Bu Dea ya. Ya, insya Allah. Semoga selalu diberikan semangat terus untuk membersamai anak-anak. Amin, amin. Dan kedepannya semoga
kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan, sehingga apa yang kita berikan kepada anak-anak itu bisa menjadi amal pahala kita buat nantinya gitu ya. Kiranya masih ada yang perlu kita perbincangkan lagi Bu Dea? Insya Allah sudah cukup Bu Leli. Nggih, Ibu. Semoga nanti anak-anak KKTP-nya bisa sesuai dengan harapan nggih, dan bisa kita juga bisa lebih baik lagi dalam melayani anak-anak ya, menjadi penuntun bagi anak-anak seperti itu nggih Bu Dea. Nggih Bu Leli. Terima kasih sekali Bu Dea sudah mau bercerita dengan saya juga. Semoga saran saya bisa membantu. Seperti itu nggih Bu Dea. Nggih, Bu Leli terima kasih atas bantuannya untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Nggih, sama-sama Bu Dea. Sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya, saya ditutup ya, tutup. Di stop nggih Bu Dea. Nggih. Dengan pekerjaan aman-aman juga? Ya, kalau pekerjaan ya pasti ada kendalanya Ibu, pasti ada permasalahan yang dihadapi ketika bertemu anak-anak terutama nggih, karena kita kan setiap hari bertemu dengan anak-anak ya pasti ada saja tingkah polanya yang mungkin buat kita geleng-geleng atau mungkin ya mungkin Bu Leli juga merasakan karena sama-sama sebagai guru nggih. Betul nggih. Nggih, jadi Iya Bu Dea. ya pasti ada saja yang bikin kita berpikir lah seperti itu Bu. Nggih. Kira-kira apa Bu Dea tadi? Permasalahannya apa gitu? Kok bisa buat Bu Dea geleng-geleng gitu? Yang terbaru ini sih Bu, saya kan kebetulan mengajar kelas 7, 8, 9. Dan di yang kemarin saya ini sekali menjadi pikiran sekali adalah di kelas 9. Ketika mengajar di kelas 9 itu saya kira kan anak-anak sudah siap dengan materi prasyaratnya seperti itu. Jadi saya pembelajaran itu ya langsung ke materi intinya seperti itu di kelas 9. Kemudian saya sudah berusaha melakukan berbagai macam metode, salah satunya juga dengan permainan untuk menarik anak-anak. Ketika pembelajaran, oke, anak-anak itu merasa nyaman, kemudian mereka itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Saya menilainya seperti itu. Tetapi ketika ulangan, saya lihat hasilnya, kok hasilnya tidak sesuai dengan harapan saya seperti itu. Jadi banyak anak-anak yang nilainya itu tidak mencapai KKTP-nya, karena kan KKTP anak sekarang berbeda-beda nggih. Nah, ternyata setelah saya lakukan asesmen sumatif, kok banyak yang tidak mencapai KKTP seperti itu Bu. Jadi saya masih berpikir ini masalahnya kenapa? Apa yang menjadi kendala seperti itu. Kalau menurut Bu Dea sendiri itu pencapaian yang ideal itu yang seperti apa Ibu? Dengan tadi kan Bu Dea sudah memberikan pembelajaran yang menyenangkan nggih. Nah, kemudian juga terkait dengan hasil sumatifnya anak gitu. Bu Dea menginginkan yang seperti apa gitu? Kalau menurut saya idealnya ya ketika anak itu sudah bisa mencapai KKTP Bu. Jadi kayak misalkan anak yang KKTP-nya 81 ya paling tidak anak itu bisa mencapai nilai 81 atau 82. Kemudian yang 90 ya paling tidak mereka bisa mencapai nilai 90 atau 91. Seperti itu Bu. Jadi saya harapannya tidak yang tinggi anak harus misal 90 semua gitu, tapi paling tidak ya mereka bisa mencapai KKTP-nya mereka masing-masing seperti itu Bu. Selama ini apa yang sudah Bu Dea lakukan deh untuk membantu anak mencapai KKTP-nya masing-masing itu Ibu? Yang sudah saya lakukan
Kalau selama ini kan saya mungkin kalau matematika seperti itu kan, Nggih. walaupun menggunakan active learning tetap ada sesi, kita menjelaskan seperti itu. Nah, eee, akhir-akhir ini yang sudah saya lakukan, saya sudah mencoba membuat pembelajaran matematika itu tidak menegangkan, Mmm. tidak menyeramkanlah untuk anak seperti itu. Jadi saya buat Mhm. permainan. Contohnya Iya dengan tangga misalkan. Jadi iya. anak-anak itu bisa bermain tapi masih bisa belajar juga seperti itu, Bu. Nah, Ibu dia kan sudah menerapkan tadi ya, pembelajaran yang menyenangkan dengan me memberikan permainan juga di dalam pembelajaran, dalam penyampaian materi itu dengan menggunakan permainan sehingga anak itu merasa senang deh, Bu Dea. Iya. Nah, tantangannya apa ketika Bu Dea itu, eee, menerapkan pembelajaran yang seperti itu gitu? Oh iya, tantangannya ternyata anak itu kan ketika melakukan seperti itu, permainan seperti itu kan dengan tim nggih. Jadi Mhm. saya buat tim 2 orang lawan 2 orang seperti itu Mmm. ketika Iya. melakukan permainan. Nah, ternyata ketika melakukan itu ada yang hanya merasakan senangnya saja seperti itu. Jadi, Mmm. ketika mengerjakan soal-soalnya itu hanya ikut temannya seperti itu, Bu. Padahal kemarin sudah saya coba bentuk, berdasarkan tingkat kemampuannya supaya nanti timnya seimbang seperti itu. Misalkan lawannya juga seimbang. Jadi, tidak ada yang mungkin lebih baik. Jadi, ketika mungkin nanti saya melakukan penilaian, itu nanti fair, lebih fair seperti itu. Tapi tetap saja ketika saya amati, ketika saya di pembelajaran melakukan, apa namanya, pengecekan satu-satu di setiap timnya, ternyata Mhm. ada saja yang, eee, ngikut temannya seperti itu. Jadi mungkin dia di timnya itu tugasnya hanya mengocok dadu seperti itu, nanti Oh, menjalankan iya iya semua, iya. nanti yang mengerjakan temannya, seperti itu, Bu. Betul betul, iya iya iya. Nah, biasanya strategi apa yang diterapkan sama Bu Dea ketika dalam satu tim itu ya, mereka tuh ada yang kerja, ada yang mungkin cuma ikut-ikutan saja kayak gitu. Kira-kira strateginya apa Bu Dea? Biasanya sih saya suruh untuk, apa namanya, mengerjakan secara bergantian. Jadi, Mmm. kan kalau Mhm tulisan mhm. anak itu kan pasti ini ya, berbeda-beda seperti itu. Iya Jadi iya. kan terlihat dari tulisannya ketika mengerjakannya itu satu orang atau bergantian. Nah, Iya iya. saya coba untuk mengerjakan bergantian. Jadi yang mungkin tadi hanya satu orang yang mengerjakan, saya minta untuk bergantian. Jadi, teman yang mengerjakan itu memberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk ikut mengerjakan juga. Seperti itu Seperti mungkin, Bu. iya iya. Baik baik. Jadi, di sini tadi, eee, dari ceritanya Bu Dea nggih, eee, kita bisa di sini bisa memahami bahwa, eee, KKTP anak itu tidak tercapai mungkin bisa jadi karena, eee, ada beberapa anak yang memang kurang aktif dalam pembelajaran. Iya, Walaupun mungkin pembelajarannya sudah menyenangkan nggih, Bu Dea, ya. iya, Bu Dea sudah berusaha untuk menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dengan apa, membuat permainan gitu. Tetapi ada beberapa anak ya kalau saya lihat di sini dan kita simpulkan bersama-sama nggih Bu Dea bahwasanya ada beberapa anak yang mereka kurang aktif gitu di dalam pembelajaran, di dalam kerja kelompoknya nggih. Sehingga mereka hanya ikut-ikutan saja dan imbasnya mereka bisa tidak mencapai KKTP yang diharapkan seperti itu nggih Bu Dea nggih. nggih, Bu, Nah, betul. Jadi mungkin aktifnya itu ya aktif bermainnya gitu, tapi nah ketika nggih. di kontennya anak-anak menjadi pasif karena hanya mengandalkan temennya, seperti itu. Nah, nggih. Ini kita bisa mencari tahu penyebabnya nggih. Apa anak itu kenapa mereka kok tidak
aktif atau tidak mau bekerja sama di dalam timnya gitu. Apa karena mereka tidak memahami materinya atau mereka apa ya, ingin menarik perhatian dari budaya untuk diperhatikan gitu, atau mereka itu merasa ya sebenarnya tidak bosan deh, merasa bahwasanya ya ini cuma main-main gitu, tidak menganggapnya serius gitu, tidak sungguh-sungguh untuk memahami materi gitu budaya. Mungkin Kira-kira kenapa alasannya? mungkin lebih ke anak-anak kurang memahami materinya, Bu. Jadi ketika mereka diberikan soal, mereka tidak paham Mhm, materi, mereka tidak mhm. akan bisa mengerjakan seperti itu, Bu. Jadi kalau menurut saya lebih kepada belum memahami materinya. Belum memahami materinya, nggih. Berarti di sini kita bisa memberikan penjelasan lebih dalam tentang materi yang kita berikan, nggih, kepada anak-anak tadi yang memang mereka itu eh, masih kurang paham terhadap materi yang kita berikan itu budaya. Kan tadi juga bisa dilihat dari ada beberapa anak yang memang sudah bisa mengerjakan soalnya, nggih. Bahkan Oke. mereka bisa mengerjakannya sendiri sebetulnya tanpa bantuan dari teman yang satu tim itu gitu. Nah, berarti memang di sini kita harus lebih memberikan penjelasan materi kepada anak-anak yang memang belum begitu paham dengan materi tadi contohnya pelajaran matematika seperti itu budaya. Dan juga kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi sehingga anak-anak yang istimewa itu tadi itu bisa lebih paham materi dan mereka ketika bekerja sama berkolaborasi dengan teman yang lain itu mereka mempunyai andil juga gitu seperti itu Ibu. Oh Jadi kalau iya. saya lihat ya dari pendapatnya budaya dan ceritanya budaya biasanya budaya itu apa nggih menerapkan metode pembelajaran yang seperti apa di kelas gitu. Oh iya. Saya sih seringnya yang paling sering digunakan yang problem based learning, Bu, sebenarnya. Kalau untuk metode pembelajaran, saya seringnya menggunakan problem based learning. Tapi kadang juga saya menggunakan yang PJBL. Tetapi lebih seringnya yang PBL karena untuk mata pelajaran saya lebih mudah untuk menggunakan PBL. Jadi ya mungkin di kelas anak-anak dengan PBL tersebut ada yang bisa langsung paham, ada Mm-mm. yang butuh banyak bantuan, butuh banyak scaffolding seperti itu. Jadi tidak memang walaupun sudah PBL tidak bisa saya lepaskan semuanya secara mandiri seperti itu. Yang sering digunakan ya PBL, BJBL seperti itu. Ya, ya seperti itu budaya ya. Jadi sudah cukup bagus ya budaya dalam memberikan metode pembelajaran yang bervariasi kepada anak itu sudah cukup bagus. Nah, namun kalau kita lihat ya bahwasanya tadi masih ada beberapa anak yang mungkin masih belum bisa diajak untuk berkolaborasi, bekerja sama sehingga KKTP-nya itu tidak tercapai. Nah, itu bisa kita berikan penjelasan yang lebih jelas dan lebih menarik nih budaya kepada siswa tersebut gitu. Sehingga siswa itu merasa lebih paham tentang materi yang kita berikan gitu dan mereka juga merasa antusias kalau mereka bisa kan mereka paham mereka antusias untuk mengikuti pembelajarannya kita gitu ya apalagi tadi Budia sudah cukup bagus ya menyenangkan pembelajarannya dengan menggunakan permainan di dalam pembelajaran gitu ya mungkin hanya ya itu saja budaya mereka perlu diberi sedikit
penjelasan yang lebih jelas lagi dan menarik gitu. Sehingga mereka bisa paham materi dari kita, mereka ketika kita ajak untuk berkolaborasi dalam kelompok, mereka bisa antusias untuk mengerjakan soal-soalnya, bahkan bisa berlomba gitu, sehingga mereka nantinya bisa mencapai KKTP yang diinginkan gitu. Selain itu juga budaya bisa memberikan eh, penguatan yang positif gitu, kepada siswa yang mereka sudah bagus di dalam pembelajaran gitu. Mereka sudah bersungguh-sungguh sehingga KKTP-nya itu sudah tercapai gitu. Ya, jadi dia juga harus memberikan penguatan positif pada mereka. Contohnya bisa dengan memberikan penghargaan atau kata-kata pujian lah seperti itu budaya. Ya, Ya. Ibu. Terima kasih atas solusinya, Bu. Ya. Saya jadi sekarang paham maksudnya akar permasalahan saya itu di mana, karena apa, seperti itu, dan saya sekarang bisa mengerti apa yang harus saya lakukan untuk ke depannya. Terima kasih atas bantuannya, Bu Leli. Ya, budaya. Nah, di sini budaya butuh dukungan siapa nih untuk menjalankan tadi strategi yang seperti itu? Tentu saja yang perlu yang saya butuhkan banget kayak gitu, itu dari murid. Karena kan ketika kita melakukan pembelajaran, pasti kita berkolaborasi dengan murid. Betul. Yang paling utama dukungannya ya dari murid. Kalau kita sudah mempersiapkan sesuatu dengan sebaik mungkin, tetapi murid kita tidak menerima, tidak bisa berkolaborasi dengan kita, ya tidak akan berjalan sesuai rencana, seperti itu. Jadi, menurut saya paling utama dukungannya adalah dari murid, kemudian bisa juga dari rekan sejawat yang sesama mapel. Nanti dari rekan sejawat sesama mapel kan kita bisa berkolaborasi ketika membuat rancangan pembelajarannya. Mungkin kan dari saya mungkin tadi permainannya seperti itu, tapi dari teman-teman kan Yes, baik Ibu. Yes. jadi ketika misalkan kita berkolaborasi dengan sesama guru kan nanti kita bisa saling berbagi ide seperti itu, Bu Leli. Ya. Jadi dukungannya yang paling saya butuhkan dari siswa dan dari sesama guru mapel. Betul sekali Bu ya. Jadi memang kita harus berkolaborasi ya dengan pihak yang lain agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan juga seperti itu Bu ya. Iya. Kira-kira budaya mau menerapkan strategi yang seperti itu mulai kapan nih? Mau diimplementasikannya kapan ini? Mungkin nanti setelah P5, Bu, karena sekarang kan kondisi di sekolah masih ASTS, kemudian nanti dilanjutkan P5. Jadi mungkin baru bisa saya terapkan ketika sudah selesai P5. Oh iya ya, bagus Budi ya. Nah, nanti saya tunggu juga nggih hasil dari implementasinya, strateginya itu seperti apa, umpan balik atau respon dari anak itu seperti apa dan KKTP-nya kira-kira bisa meningkat atau sesuai dengan harapan atau tidak gitu nggih Budi ya nggih. Siap, Bu Leli. Iya, tetap semangat dalam belajar bekerja nggih, mengajar, memberikan ilmu kepada anak-anak nggih Budi ya nggih. Iya, semangat, pokoknya harus semangat ya, Bu. Iya, harus semangat walaupun ibu muda nggih. Iya. Iya. Jadi itu bukan halangan ya budaya ya. Ya, insya Allah. Semoga selalu diberikan semangat terus untuk membersamai anak-anak. Amin, amin. Dan kedepannya semoga uh, kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan, sehingga apa yang kita berikan kepada anak-anak itu bisa menjadi amal pahala kita buat nantinya gitu ya. Kiranya masih ada yang perlu kita perbincangkan lagi Bu Dea? Insya Allah sudah cukup, Bu Leli. Geng, Ibu. Semoga nanti anak-anak KKTP-nya bisa sesuai dengan harapan ya, dan bisa kita juga bisa lebih baik lagi dalam melayani anak-anak ya, menjadi penuntun bagi anak-anak seperti itu ya Bu Dea. Nggih, Bu Leli. Terima kasih sekali Bu Dea sudah mau bercerita dengan saya juga. Semoga saran saya bisa membantu. Seperti itu ya Bu Dea. Nggih, Bu Leli, terima kasih atas bantuannya untuk mencari solusi dari permasalahan saya.
Nggih, sama-sama Bu Dea. Eh, sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Di Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Udah, ya, saya di-stop ya. ya tutup. Di-stop nggih Bu Dea. Nggih.